Sudah jam 19.46. Oke, langsung kita mulai saja ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat, semangat, dan makin sukses. Nah, saat ini belum semua gabung nih, tapi nggak apa-apa ya. Kita langsung mulai aja. Jadi nanti buat teman-teman yang ketinggalan bisa lihat rekamannya. Dan yang paling penting adalah langsung aja nanti kita praktekkan ya untuk materi malam ini. Oke, saya masukkan dulu untuk saya share screen dulu sebentar. Oke. 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 Ini dia materi untuk malam ini. Tapi sebelum masuk materi malam ini, saya ingin menyapa dulu sebentar nih teman-teman yang ada di sini. Di sini sudah ada beberapa orang. Boleh dong teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan, boleh langsung aja ya, langsung chat aja di kolom komentar. Jadi nggak usah malu-malu ya, semua sama-sama belajar. Dan di sini saya mau tanya ini teman-teman di sini baru pertama kali ikut kelas saya atau udah pernah sebelumnya ya? Kan sebelumnya itu ada kelas namanya Facebook Marketing yang diselenggarakan oleh Jana Talon juga. Nah, yang sekarang ini adalah kelas Instagram Marketing. Nah, saya mau cek dulu nih, teman-teman sebelumnya sudah pernah ikut belum ya di kelas yang sebelum ini ya. Jadi kan biar saya ada gambaran nih. Boleh langsung chat aja ya, teman-teman. Sudah pernah ikut sebelumnya atau belum? Oh, baru pertama ya, Mbak Hani baru pertama, Mbak Ana juga belum. Oke. Jadi sebelum ini sekitar bulan lalu ya atau 2 bulan yang lalu, kita ada materi seru juga yaitu tentang Facebook marketing. Nah, sebelumnya jadi sebelum masuk ke materi ini karena masih ada yang baru pertama, saya sampaikan dulu ya untuk kelas ini. Santai aja, kita santai aja, yang penting tetap belajar dan nanti praktek materi. Nah, jika ada pertanyaan nih, jika ada pertanyaan yang belum jelas, bisa langsung proaktif aja ya, proaktif, dan langsung ketikkan aja di kolom komentar, ya, langsung ketik di kolom komentar. Kemudian di situ juga udah ada penjelasannya kan, sebelum itu ada penjelasan bahwa kelas ini ada 4 sesi ya, ada 4 materi, masing-masing itu seminggu sekali. Nah, dalam seminggu, dalam satu materi ini akan ada tugas, akan ada tantangan yang tentu saja akan berguna ini untuk teman-teman sendiri. Nah, ketika sudah mengerjakan tugas itu nanti bisa dikumpulkan, lalu akan direview oleh saya sebagai mentor ya. Setelah itu nanti teman-teman akan uh, mendapatkan feedback ya, feedback apa aja sih yang perlu diperbaiki gitu. Nah, gimana kalau nggak ngumpulin tugas? Kalau nggak mengumpulkan tugas, sayang banget. Karena mohon maaf nanti teman-teman terpaksa akan dieliminasi dari grup, jadi tidak bisa ikut materi berikutnya. Kenapa? Karena ya ini tentunya demi kesuksesan teman-teman. Kalau materi satu misalnya belum dikerjakan, dan tidak dikerjakan, tetap nggak akan bisa melakukan materi 2, 3, dan 4. Jadi memang semuanya itu berkesinambungan. Nah, karena baru pertama, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sheila Ulfia Putri ya. Di sini saya diajak oleh tim Jana sebagai mentor teman-teman. Nah, mentor ini maksudnya gimana? Jadi saya akan mendampingi nih teman-teman buat belajar ya, khususnya di social media marketing. Nah, saya sendiri pun berprofesi sebagai social media management dan digital marketing, sehingga saya bisa mendampingi teman-teman ini, materinya itu nggak cuma teori, tapi juga praktek. Karena saya sudah mempraktekkan ke banyak sekali klien saya dengan berbagai macam lini bisnis. Sehingga jika ada sesuatu nih yang kalian belum mudeng, tanya aja. Atau kalau ada, kok disuruh melakukan ini sih, udah ikuti aja ya. Karena semua itu ada polanya gitu. Jadi mungkin kalau sekarang bingung nggak tahu maksudnya apa deh, pokoknya yang penting ikuti dulu aja. Nanti akan ada terbuka rahasia-rahasianya nih di belakang. Kenapa sih harus melakukan itu? Gitu ya. Nah, kita langsung aja masuk ke materi malam ini. Nah, tagline-nya adalah 4 pertemuan yang akan mengubah hidup kamu ya. Harapannya memang dengan pertemuan kita ini selama 4 minggu ini memang bisa mengubah hidup teman-teman ya, mulai dari pembiasaan yang baik, mulai dari bisa belajar untuk komitmen ya, dan juga harapannya ialah omset teman-teman meningkat ya. Selain insight Instagramnya meningkat, juga penjualannya
semakin pesat meningkat. Nah, saya juga pengen tahu nih teman-teman di sini ya, mayoritas itu di sini reseller Jana Telon atau reseller Jana River atau dua-duanya. Boleh ya di-chat di kolom komentar ya supaya nanti bisa lebih nyambung lagi nih kita ngobrolnya. Nah, oke untuk yang sesi pertama yaitu malam ini, kita akan belajar tentang Instagram updates, lalu fundamental preparation stage, Instagram Beautify, dan Canva Design. Maksudnya apa? Udah nanti ikuti aja ya, di mana nanti di minggu berikutnya kita akan belajar tentang content planner, content management, termasuk juga pembuatan kontennya gimana ya. Walaupun sebenarnya dari Jana River dan Jana Telon udah ada, kalian juga harus punya bisa gitu untuk membuatnya dengan karya kalian sendiri gitu. Jadi tim Jana bagus banget ya memberikan mentoring ini karena mereka nggak hanya memberikan ikan gitu ya ke kalian tapi benar-benar memberikan kalian tuh alat pancing supaya kalian bisa mandiri. Di mana nanti materi ini bisa diimplementasikan juga di TikTok juga bisa. Dan kalau misalnya kalian juga ada bisnis lain juga bisa diimplementasikan. Sehingga benar-benar bagus banget kelas ini disediakan oleh Jana dan perlu kalian manfaatkan dengan baik, jangan sampai tereliminasi. Nah, nanti di tiap minggu itu kan ada tugas ya, ada tantangan. Yang dikumpulkan ke saya adalah yang berhubungan dengan Jana Telon ya. Walaupun mungkin kalian punya jualan lainnya ya, tapi yang dikumpulkan ke saya adalah yang berhubungan dengan Jana Telon. Oke, sekian dulu. Nanti untuk materi yang berikutnya kita bahas lagi di minggu berikutnya ya. Sekarang kita bahas tentang Instagram updates. Apa sih yang perlu kamu ketahui tentang Instagram? Nah, teman-teman boleh komentar lagi ya di sini. Sudah pernah, ntar. Saya lagi baca komentar di baru pertama. Ini ada yang reseller Jana Telon. Oke, ada yang dua-duanya ikut. Nah, pertanyaan saya adalah, teman-teman apakah sudah memakai Instagram sebelumnya? Ya, untuk apa? Apakah masih untuk pribadi ya, untuk sharing foto-foto anak atau foto-foto pribadi? Atau ada yang sudah pakai mulai untuk berjualan? Boleh diceritakan di sini. Termasuk hasilnya gimana sih selama ini menggunakan Instagram? Ya, boleh diceritain di sini ya, supaya nanti saya juga tahu nih teman-teman sudah sampai mana untuk pengetahuan Instagramnya. Oke, nah ini dari Mbak Dwi, sudah punya 2 untuk pribadi dan jualan. Nah untuk yang jualan sendiri gimana Mbak hasilnya Mbak? Maksudnya apakah sudah puas, udah ada penjualan atau malah belum? Gitu, boleh nanti. Kita sharing-sharing aja di sini dulu. Nah di sini ada Mbak Im ya, kemarin juga ikut kelas Facebook Marketing ya Mbak Im ya. Oke nih dari Mbak Dwi untuk jualan belum maksimal karena belum paham tentang IG marketing. Oke, semoga selama 4 minggu ini ya benar-benar kita maksimalin banget ya untuk mendatangkan penjualan. Amin ya. Nah, tentang Instagram sendiri dulunya adalah awal mulanya itu kan dia adalah aplikasi kirim foto ya, menyebarkan foto gitu ya. Jadi foto orang nge-share foto di Instagram ya. Lama-kelamaan ternyata bisa loh untuk berjualan. Tapi dengan catatan ya, berjualannya nggak langsung berjualan upload produk itu nggak. Ternyata Instagram ini bisa untuk membangun personal branding gitu ya. Bisa membangun cerita, bisa buat mengedukasi orang ya, dan apalagi ada fitur karosel ya yang bisa digeser-geser itu. Kalau orang yang suka sharing foto mungkin nge-share fotonya banyak banget fotonya dia. Tapi bagi orang-orang yang ingin membangun personal branding biasanya itu diisi dengan materi-materi yang seru sehingga bisa mendatangkan banyak sekali audiens. Nah, ketika dia sudah banyak audiens ke Instagram, udah kenal dia, udah lekat dia, tentunya akan mudah menjualnya. Nah, semakin ke sini juga Instagram mengikuti perkembangan. Ketika YouTube mulai melesat, dia juga ada fitur Instagram TV ya, juga ada Instagram video juga, tapi cuma 1 menit ya. Nah, sekarang ini kemudian TikTok mulai masuk ya, sekitar tahun 2018, 2019 itu perkembangannya pesat banget. Apalagi 2020, perkembangannya pesat banget kan TikTok. Instagram ini hampir ketinggalan karena memang pengguna TikTok tuh melesat banget. Kayaknya orang tuh semua TikTokan. Instagram ketinggalan, malah bahkan minus juga. Dan itu sangat mempengaruhi para pengguna Instagram yang biasa berjualan di Instagram mungkin terpengaruh. Nah, tapi nggak usah khawatir karena sebenarnya di Instagram sendiri masih ada pasar buat teman-teman yang bisa teman-teman manfaatkan untuk meningkatkan penjualan teman-teman. Walaupun begitu, kita juga perlu berpikiran ke depan. Makanya kelas malam ini tetap bisa kita implementasikan di TikTok.
Kenapa? Kenapa bisa diimplementasikan di TikTok? Karena dalam kelas ini kita benar-benar akan membahas tentang konten. Kita akan juga membahas tentang editing video ya di materi minggu kedua gitu. Nah, gimana sih caranya menjaring audiens yang banyak di Instagram dan TikTok? Makanya nanti teman-teman kalau belum punya TikTok, mulai deh dibuka TikTok-nya, karena materi ini juga akan bisa kita gunakan di TikTok. Karena apa? Karena berdasarkan data, orang itu ya, memang mereka lebih suka melihat video, gitu ya. Mungkin teman-teman sendiri mungkin juga begitu ya, karena dengan video ada suara, ada gambar ya, yang benar-benar bisa memengaruhi orang nih untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau bicara tentang konten, kita juga bicara tentang winning content atau konten-konten gimana sih yang akan disukai oleh orang-orang ya. Jadi yang perlu diingat adalah ya Instagram atau TikTok itu apa? Instagram atau TikTok itu pada dasarnya adalah media sosial ya, bukan media jualan. Bukan seperti Shopee, Tokped ya, mereka memang marketplace, memang jualan, isinya orang upload produk semua ya. Tapi perlu diingat ya, bahkan sekarang Shopee pun sudah punya Shopee Video. Nah, itulah pentingnya kenapa sih kita harus bisa menciptakan konten yang baik supaya kita bisa memenangkan hati calon pelanggan kita, yaitu dengan konten-konten yang nggak membosankan, dengan konten-konten yang nggak hanya jualan ya, tapi di sini kita perlu menciptakan konten-konten yang inspiring, educating, dan juga entertaining. Konten yang menghibur, mendidik, dan inspiring. Caranya gimana? Tenang aja, ikuti aja materi kelas ini ya step by step karena kita ada 4 minggu ya. Sekarang kita ada gambaran dulu buat teman-teman. Jadi memang kita perlu ingat juga tentang medsos lagi, diingat lagi media sosial atau Instagram atau TikTok kalian nanti ini kita gunakan itu memang untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama pengguna medsos ya, termasuk ke calon pelanggan. Nah, kemudian di sini juga untuk teman-teman berbagi konten yang positif dan informatif. Lalu, manfaatkan juga media sosial itu untuk membangun brand awareness ya. Dan juga social proof. Social proof. Brand awareness itu maksudnya gimana sih? Jadi, maksudnya itu adalah untuk membangun kesadaran tentang merek ya. Dan ini nggak harus sebagai produsen, nggak. Justru ya teman-teman reseller juga perlu personal branding ya, juga perlu membangun brand awareness. Misalnya di sini ada siapa ya? Oh ada Mbak Ana misalnya ya. Oke, misalnya Mbak Ana siapa nama panjangnya? Oke, jadi benar-benar membangun diri sebagai Ana gitu ya, sebagai Ana. Ana ini siapa? Oh, dia itu ternyata sangat care nih di bidang kesehatan dan dunia anak gitu ya. Jadi benar-benar membangun brand awareness gitu. Dan juga social proof di sini maksudnya adalah memang kita ini ya memang orang yang bisa dipercaya. Kita menunjukkan ya, menampilkan ke dunia, menampilkan ke orang-orang bahwa kita bisa dipercaya. Tapi nggak cuma hanya kelihatannya bisa dipercaya, tapi memang kita membuktikan juga bahwa kita bisa dipercaya. Makanya penting banget ya di sini membangun social proof itu ada testimoni dan lain sebagainya ya. Nanti kita bahas lagi di materi berikutnya. Nah, untuk materi yang berikutnya yaitu di sini ada fundamental preparation stage ya. Yang pertama kita harus mengetahui audiens Anda lalu mengoptimasi halaman profil Instagram. Oke, saya masuk dulu ke optimasi halaman profil ya untuk knowing audience saya lewati dulu sebentar karena kayaknya ini saya lagi punya bayi, ini bayinya lagi rada nangis. Jadi saya putarkan ini dulu ya tentang optimasi halaman profil Instagram. Tunggu sebentar. Oh, videonya belum keputar ya. Tunggu sebentar ya.
Oke, sekarang kita masuk ke sini ya, fundamental preparation stage. Jadi tahap pertama adalah kita harus tahu nih ya, tentang siapa sih audiens kita, siapa sih audiens kalian ya. Maksudnya gimana? Siapa sih audiens kalian? Nah, kalau teman-teman kemarin sudah ikut kelas Facebook marketing ya, itu sudah dapat materi ini ya, yaitu tentang profiling spesifik target market. Kalau masih bingung, yuk kita belajar lagi ya. Jadi buat teman-teman yang masih baru pertama kali ikut kelas ini ya, semuanya nih pertama kali ketika kita melakukan optimasi media sosial, ketika kita ingin sukses di media sosial manapun ya, mau TikTok, Instagram, Facebook, atau termasuk ke kata pencarian Google, kita harus benar-benar mengenal profiling spesifik target audience ya. Sorry, suara saya udah jelas, udah terdengar belum? Saya mau cek dulu nih, cek sound dulu karena tadi sempat saya mute, Udah takutnya jelas, ada Kak. error ya. Oke, jelas ya. Jadi Iya. pertama kita harus memetakan dengan jelas dan spesifik siapa target market kalian. Nah, kenapa ya? Kenapa sih? Karena supaya kita bisa nantinya kita bisa buat konten yang spesifik. Misalnya target market kalian adalah ibu yang memiliki bayi, gitu ya. Apa sih nanti kita bedah konten apa sih yang akan mereka sukai ya? Apakah konten tentang resep masakan misalnya atau konten tentang gimana sih caranya supaya anak nggak tantrum gitu ya. Jadi kita buat bener-bener konten itu yang spesifik. Nah, spesifik ini bisa dispesifikan lagi tentang ibu yang punya bayi, itu kan banyak ya, maksudnya begini. Maksudnya banyak adalah ada ibu bekerja, ya. Ada juga ibu rumah tangga. Nah, kalian pilih aja spesifik aja siapa sih yang mau kalian sasar, apakah ibu bekerja ataukah ibu rumah tangga. Misalnya seperti itu. Jadi banyak banget yang akan dispesifik. Contoh misalnya jana telon pun belum tentu juga bisa kalian pasarkan, nggak harus ke ibu-ibu ya. Misalnya kalian ingin mentargetkan para bidan atau para owner baby spa, kan boleh kan? Nah, itu tulis aja nanti kita bedah ya. Target kalian sasar dulu nih. Nanti ditulis siapa sih yang akan kalian raih hatinya. Atau malah secara parents gitu ya, konten-konten tentang orang tua. Karena kemarin saat di stand Jana Telon ternyata malah banyak kan bapak-bapak ya, bapak-bapak yang beli Jana. Jadi nanti dispesifik saja siapa sih nanti target market kalian supaya nanti target itu merasakan positive feeling pada kita. Jadi nanti mereka akan makin memberikan respon dan selalu ingat gitu loh. Jadi mereka akan lebih banyak memberikan like dan share gitu lah. Secara teori seperti itu. Nanti ikuti dulu aja ya, nanti langsung kita praktekkan juga. Nah, ini praktek yang perlu kalian lakukan, yaitu kalian harus menuliskan profil target market. Caranya gimana, siapa yang harus ditulis? Pilih satu orang aja dulu ya yang sesuai dengan profil yang akan kalian sasar. Misalnya tadi kalian ingin menyasar ibu rumah tangga yang punya anak bayi misalnya ya. Ya kalian carilah dia di mana. Kan karena kita akan ngomongin Instagram ya, cari dia di Instagram ya. Kita teliti gitu ya, kita lakukan riset. Siapa nih namanya? Misalnya ada yang namanya Elisa ya, atau pakai nama samaran boleh. Usianya dia berapa? Terus tempat tinggalnya di mana? Seperti apa tempat tinggalnya? Pekerjaannya apa? Hobinya apa sih? Apakah misalnya senam gitu ya, atau hobinya jalan-jalan gitu ya. Kalian harus tahu supaya nanti ketika membuat konten kita benar-benar mengena gitu di hatinya dia. Terus gaya hidupnya apa, aktivitas digitalnya gimana ya. Jadi diteliti. Buat berapa? Cukup satu aja ya. Satu aja, tapi nanti satu orang ini nanti bisa mewakili orang-orang yang lain, orang-orang yang serupa dengan hobi dan minat dia yang sama. Jadi cukup buat satu aja, satu nama aja. Tuh, sampai sini semoga sudah jelas ya. Nah, kemudian ya, langkah berikutnya ya, karena kan kita memang ingin menjaring orang untuk banyak mengunjungi Instagram kalian ya. Kalian juga perlu melakukan yang namanya optimasi halaman profil Instagram. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah kita memperbaiki dulu nih halaman profil Instagram kalian
ya, supaya makin bagus gitu. Jadi ketika audiens itu udah tertarik banget nih sama kontennya, kok ternyata pas masuk ke Instagram kok gitu banget Instagramnya gitu ya. Jadi kita perbaiki dulu gitu. Dari foto profil yang jelas ya, kemudian username dan judulnya SEO friendly. Maksudnya gimana sih? Jadi kalian buat username itu yang sesuai kata kunci pencarian nih biar ada gambaran ya. Saya tulis dulu untuk contoh deh, misalnya Jana Telon ya. Kok nggak ada di sini? Jana Telon, sebentar. Oh, sorry. Akunnya ternyata di blok. Tunggu ya. Saya login ke akun yang lain dulu. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa juga lihat ya, langsung lihat di handphonenya sekarang ya. Di Instagram, misalnya bisa cek di Instagram Jana Telon ya. Judul sesuai SEO friendly itu apa? Jadi SEO itu adalah search engine optimization. Jadi ketika orang mencari nih ya, pastikan nama kalian itu muncul di halaman pencarian. Misalnya mereka sedang mencari tentang minyak telon gitu ya. eh, Tulis gitu ya. Jadi di username atau judul kalian itu mengandung minyak telon itu. Nah, makanya ini penting banget ya, perlu punya Instagram itu memang nggak cuma satu, tapi dua. Yang satu adalah Instagram dengan nama pribadi, dan yang kedua adalah Instagram yang mengandung nama produk. Misalnya di sini ada Mbak Im ya, Mbak Im tadi kan Jana Telon Tambun. Nah, mungkin cocok banget tuh nama Instagramnya Jana Telon Tambun. Jadi ketika orang memang mencari minyak telon, atau memang mencari Jana Telon di daerah Tambun, bisa muncul Instagramnya Mbak Im, misalnya seperti itu. Nah, kemudian profil Instagram juga perlu kita rapikan nih. Ya, lalu ada pembuatan link tree dan juga merapikan sampul sorotan Instagram serta mengubah ke Instagram bisnis. Nah, ini untuk videonya. Sebentar, kalau nggak nyala, ini saya stop share dulu ya. Saya kasih file aslinya dulu. Tunggu sebentar. Oke. Oke, tunggu saya bagikan dari handphone. Teman-teman sudah download aplikasi Canva belum? Kalau misalnya belum, bisa di-download dulu. Oke, ini saya share dulu dari handphone ya.
videonya kedengeran suaranya? Oh, belum ada suaranya ya. Sebentar. Saya pakai share yang di galeri aja. Tunggu sebentar. Oke, tunggu ya. Oke, ini ya tentang yang optimasi halaman Instagram. Nah, ini untuk gambaran untuk tampilan optimasi halaman Instagram ya. Tadi dari username-nya SEO friendly. Kemudian di sini kita buat bio-nya itu pakai poin-poin ya supaya lebih mudah dilihat. Jadi nanti disesuaikan saja dengan aktivitas teman-teman apa. Misalnya supplier Jana Telon gitu ya, atau misalnya supplier untuk Jana Rivet, atau malah konsultan pendidikan anak, atau misalnya sahabat keluarga, atau sahabat anak bahagia, misalnya seperti itu. Jadi nanti teman-teman sesuaikan aja. Nah, di sini ya kita perlu buat ada yang namanya link tree. Ya, link tree itu apa? Sebenarnya nggak harus link tree ya. Link tree ini sebenarnya adalah nama merek ya, nama web. Di mana nanti kita bisa lihat bio itu bersusun ya. Kalau kalian pernah lihat tentang link tree, kita bisa masukkan banyak link di sini. Karena apa? Di Instagram itu kita hanya bisa memasukkan satu link Instagram gitu. Nah, nanti kita buat link tree-nya dulu. Nah, nanti kalian buat link tree-nya dulu. Di sini nanti ada tutorial link tree-nya. Kalau tadi videonya belum nyala, nanti saya kirim video aslinya melalui WhatsApp. Nah, di link tree ini nanti kalian bisa masukkan toko Shopee, bisa masukkan juga alamat Facebook, alamat Instagram, dan lainnya. Kemudian yang berikutnya, di sini ada sorotan ya. Sorotan itu yang ini nih, yang hitam-hitam ini ya. Kalau saya sih memang temanya black gitu. Nanti kalian buat sendiri dengan tema warna kalian sendiri. Mau warna apa bebas. Mau hijaunya Jana boleh. Atau mau warna sesuai dengan warna brand all shop kalian juga boleh banget. Jadi nanti tahap pertama kita siapkan dulu. Nah, kita langsung masuk aja ke cara pembuatan link tree. Nah, yang ini dia. Teman-teman bisa langsung buat dari sekarang apa nanti?
Sorry kepencetnya. Oke, sudah ya. Sudah jelas. Tadi sepertinya ada pertanyaan dari Mbak Ana ya. Berarti download Linktree dulu ya, Mbak. Linktree bukan aplikasi, jadi kita nggak usah download apa-apa. Masuk aja melalui webnya ya. Bisa langsung ketik apa? Ketik di Google aja tadi. Di Google Linktree nanti di situ ada webnya ya, linktree.ee itu. Ikuti saja video yang ada di sini. Kalau sekarang masih bingung, nanti bisa diputar ulang videonya. Nanti saya kirimkan ya untuk videonya. Nah, yang tadi adalah tentang Linktree. Sebentar, saya masuk lagi ke materi presentasinya. Sama nunggu, mungkin teman-teman bisa lihat juga Linktree-nya. Sorry, bisa buka aja Linktree ya. Cek di Google aja. Bisa dibuka Linktree-nya. Boleh langsung daftar aja. Kalau mau cepat bisa langsung daftar lewat email. Nanti dipakai buat username, bisa username-nya bisa pakai nama Instagram kalian. Jadi buat mempermudah juga kalau bisa kita mau mengingat-ingat. Nah, oke. Tadi sampai di sini ya. Oke, tadi sampai tutorial pembuatan Linktree. Nah, berikutnya yang perlu penting banget dilakukan yaitu mengubah Instagram kalian ke Instagram bisnis. Ya. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa dengan mudah melihat insight ya, insight di Instagram, melihat hasil analisa, dan juga nanti kalau kalian mau membuat toko di Instagram atau misalnya ingin membuat Instagram Ads ya, itu perlu banget punya Instagram bisnis. Caranya gimana? Kita lihat dulu videonya.
Nah, itu tentang mengubah ke Instagram bisnis. Kalau teman-teman saat ini Instagramnya masih belum diubah ke Instagram bisnis, silahkan bisa diubah. Nah, materi berikutnya yaitu tentang Instagram Beautify. Maksudnya gimana sih? Ini semoga kelihatan ya tulisannya ya. Instagram Beautify itu ya, intinya adalah kita akan mempercantik lagi nih Instagram teman-teman supaya ketika banyak pengunjung nih makin enak dilihat kan. Jadi kelihatan bagus tampilannya, sorotannya rapi, juga ada nanti eh, desainnya seragam gitu. Nah, kita langsung aja nih saya tampilkan cara membuatnya ya, cara membuat sorotan Instagram. Nah, yang penting adalah langkah-langkah di sini nanti kalian ikuti dulu aja. Ikuti dulu yang udah ada, diikuti dulu. Nanti jika ada pertanyaan boleh dipersilahkan. Sorry ini ada yang nggak keluar suaranya. Sekarang masih keluar yang tadi keluar suaranya Mbak, Mbak Yuli. Kalau sekarang suaranya udah keluar atau belum? Karena ini ada tutorial untuk cara membuat sampul sorotan. Mungkin teman-teman lain boleh banget uh, ini ya kasih feedback ya. Suara saya keluar nggak ya? Cek dulu. Oh videonya yang nggak ada suaranya. Sebentar sebentar. Yang tadi itu pembuatan Instagram bisnis suaranya nggak ada. Oke, saya coba video yang ini ya. Kalau yang sekarang kedengeran? Nah, kalau video yang barusan kedengeran suaranya. Oh, sekarang ada. Berarti nanti yang video Instagram bisnis, nanti saya kirim di WhatsApp aja ya. Jadi yang video tadi itu adalah cara mengubah ke Instagram bisnis. Oke, kalau misalnya videonya tidak terdengar, saya kirimkan dulu lewat WhatsApp ya.
Oke, halo malam teman-teman. Semua materi sudah saya kirim lewat WhatsApp ya, karena dari tadi ketika dibuka pun nggak bisa. Padahal biasanya bisa ya ketika di Zoom itu dibuka langsung bisa. Ini lagi error. Dan materinya sudah saya letakkan semua di WhatsApp. Nanti kita langsung aja praktek ya. Saya akhiri dulu untuk materi malam ini. Nanti kalian bisa praktek, langsung praktek aja. Jika ada kesulitan boleh banget langsung ditanyakan langsung di WhatsApp group. Ya, jadi kita langsung tanya di WhatsApp group sambil praktek, sambil tanya. Nanti saya share juga tugasnya apa, itu sebenarnya udah ada di materi yang tadi itu di bagian akhir itu ada. Tantangannya apa, tugasnya apa, itu udah ada. Nah, langsung aja praktek nih, masih ada waktu nih setengah jam buat teman-teman praktek dan diskusi. Jadi manfaatin aja, karena kalau kita langsung melakukan pekerjaan yang lain malah nggak kepegang. Nah, ini ada waktu sampai jam 9 buat teman-teman explore. Ya, saya izin tutup untuk materi malam ini ya. Mas Zaki mungkin bisa di stop record-nya saja. Kita langsung lanjut melalui WhatsApp. Setuju ya? Setuju. Oke. Oke, oke, Oke. siap. Saya akhiri dulu materi malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.